Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NPM G1F02202039, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching untuk mata kuliah proyek konsep basis data, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi syarat dari asisten praktikum proyek konsep basis data Laboratorium Sistem Informasi tahun 2025. Oke, di sini ada beberapa segmen yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu basis data. Yang kedua yaitu komponen dan elemen basis data. Yang ketiga yaitu DDL dan DML. Yang keempat yaitu penggunaan CRUD sederhana menggunakan MySQL. Yang kelima yaitu konsep basis data. Yang keenam yaitu penutup. Oke, kita masuk ke konsep pertama atau segmen pertama, yang dimana apa itu basis data. Oke, basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga mudah diakses, dikelola, diperbaharui, dan disimpan. Nah, basis data dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi secara efisien dan akurat, serta memungkinkan pengguna untuk mencari, mengolah, dan menganalisis data dengan mudah. Nah, basis data ini, teman-teman, itu berbeda dengan yang namanya CSV atau format Excel. Karena apa? Karena basis data ini itu bisa kita implementasikan di dalam sebuah halaman website. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa komponen dari basis data. Yang pertama yaitu data, yang dimana data itu adalah informasi yang disimpan dalam basis data seperti angka, teks, atau multimedia. Nah, ini kurang lebih sama seperti CSV, tapi beda cara mengimplementasikannya saja. Oke, yang kedua yaitu Database Management System atau DBMS, yang dimana perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Nah, contohnya ada MySQL, ada Postgre, ada MongoDB, ada Oracle Database. Nah, biasanya untuk pemula atau awal kita belajar itu kita menggunakan MySQL karena lebih terstruktur dan lebih mudah digunakan. Oke, yang ketiga itu ada skema, yang dimana struktur atau kerangka basis data yang mendefinisikan tabel, kolom, tipe data, relasi antar tabel, dan aturan lainnya. Yang dimana skema ini kurang lebih seperti kerangka dari sebuah basis data. Oke, yang terakhir yaitu ada user atau administrator, yang dimana orang yang menggunakan atau mengelola basis data, dan administrator basis data juga bertanggung jawab atas keamanan dan kinerja dari basis data. Oke, di sini ada elemen basis data. Ada beberapa poin ya, yang dimana yang pertama itu table. Table itu merupakan struktur utama untuk menyimpan data, terdiri dari baris atau record dan kolom atau field. Untuk field sendiri itu lebih ke atributnya. Oke. Yang kedua itu primary key. Primary key adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam table. Kurang lebih seperti NPM, seperti NIP, dan seperti hal-hal untuk mendefinisikan data secara unik. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu foreign key, yang dimana foreign key ini adalah kolom yang merujuk pada primary key di table lain, membentuk relasi antar table, dimana nanti sebuah table atau dua buah table itu akan berelasi satu sama lain menggunakan foreign key. Oke, yang terakhir yaitu query, yang dimana permintaan untuk mengambil atau memodifikasi data. Biasanya ditulis menggunakan SQL atau struktur query language, yang dimana untuk memanipulasi sebuah data itu kita menggunakan query. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk segmen selanjutnya yaitu DDL dan DML. Nah, apa sih itu DDL dan DML? Oke, kita masuk ke DDL terlebih dahulu. DDL atau Data Definition Language merupakan kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain dari basis data atau database. Nah, untuk DDL ini memiliki dua komponen. Yang pertama itu create table, dan yang kedua itu create database. Untuk hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah create database terlebih dahulu. Setelah itu baru kita create table di dalam database. Oke. Selanjutnya itu ada DML atau Data Manipulation Language, yang dimana DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengelolaan data dalam table pada sebuah database. Nah, setelah kita membuat table menggunakan DDL, kita dapat menggunakan DML atau Data Manipulation Language, yang dimana kita dapat manipulasi sebuah data-data yang ada di dalam sebuah table tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penggunaan CRUD sederhana menggunakan MySQL. Nah, apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi atau database yang sifatnya relasional, teman-teman. Oke, di sini ada contoh membuat database dan table. Nah,
Ini kedua hal ini itu termasuk di dalam sebuah komponen dari DDL atau Data Definition Language. Yang pertama kita membuat database, yang kedua yaitu kita membuat table. Ini termasuk di dalam segmen dari DDL. Nah, ini yang saya katakan tadi, CRUD tadi, ini termasuk dalam komponen atau segmen dari BML. Yang dimana ada beberapa komponen di sini, ada 4. Yang pertama ada create, ada read, ada update, ada delete. Kurang lebih seperti itu ya untuk perintah CRUD sederhana menggunakan MySQL, di mana kita dapat memanipulasi sebuah data di dalam sebuah table di database. Oke, kita masuk ke konsep basis data. Nah, konsep basis data ini mengacu pada prinsip dasar dan ide yang mendasari cara data dikelola, disimpan, diorganisir, dan diakses secara sistematis dalam sebuah sistem. Yang dimana tujuan utama konsep ini adalah memastikan data dapat diakses dengan mudah, efisien, konsisten, dan lebih aman tentunya. Oke, untuk konsep basis data itu sendiri itu diwajibkan atau memang dasarnya itu ada 2. Yang pertama yaitu database design atau DRD. Kita hanya bisa milih salah satu atau bisa keduanya. Oke, untuk yang pertama yaitu database design, yang dimana database design ini adalah proses perencanaan dan pembuatan struktur basis data yang akan digunakan untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mengelola data. Tujuan dari desain ini adalah memastikan data dapat diakses, diolah, dan dikelola secara efisien, serta menjaga konsistensi, integritas, dan skalabilitas data. Oke, di sini ada sebuah contoh dari desain basis data, desain database, di mana ini merupakan contoh dari desain untuk sistem informasi CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang dimana untuk tiap-tiap tabel ini akan kita dapat implementasikan di sebuah database, nantinya akan bisa kita implementasikan di dalam sebuah website. Jadi dia ini merepresentasikan sebuah data-data yang ada di dalam sebuah sistem informasi, kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih untuk dari desain basis data. Nah, selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah diagram grafis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam basis data. Nah, ERD ini membantu merancang struktur basis data secara konseptual sebelum implementasi fisik dilakukan. Jadi sedikit perbedaan dengan desain basis data, karena ini lebih ke sebuah prosesnya dan juga seperti itu. Jadi memang di sini ada entitasnya, tidak seperti desain database ya. Ini lebih ke berfokus pada table, tapi di ERD ini lebih berfokus kepada entitasnya dan sebuah prosesnya. Misalnya seperti ini, mahasiswa memiliki sebuah atribut yang dimana ada NIM, dan nama mahasiswa adalah alamat mahasiswa. Yang dimana untuk proses dari mahasiswa ini ada 2. Dia bisa mengambil mata kuliah dan bisa dibimbing oleh dosen. Ada 2 proses di sini. Nah, begitu juga dengan entitas yang lain. Tiap-tiap entitas itu memiliki tip atribut dan juga memiliki prosesnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk micro teaching dari saya. Jika ada kesalahan kata dan perilaku, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.